Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kali ini saya Fahmi Istiqlal menyampaikan tinjauan singkat praktek monopoli PLN. Suatu tinjauan singkat tentang bagaimana monopoli yang dilakukan oleh PLN. Nah, ini kasus di Indonesia. Ini latar belakangnya adalah PLN merupakan badan usaha milik negara yang memberikan mandat untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Nah, jadi di suatu sisi kegiatan monopoli mereka dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33. Namun di sisi lain tindakan PLN justru belum tentu atau bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik di masyarakat. Nah, pengertian monopoli sendiri yaitu monopoli suatu situasi pasar di mana hanya satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Nah, pengertian lain ini yang dikemukakan oleh Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Salah satu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, atau pasar dengan satu produsen yang memiliki kekuatan pasar yang lebih besar daripada perusahaan lain dalam perusahaan tersebut. Penentu harga pasarnya adalah seorang penjual atau sering disebut monopolis. Ciri-ciri pasar monopoli ini ada satu penjual sebagai pengambil keputusan, banyak pembeli karena penjual lain tidak ada yang mampu menyamai dagangnya. Jadi kalau monopoli hanya pembeli satu juga tidak dikatakan pasar monopoli. Tapi kalau marketnya banyak, penjualnya satu terbatas, nah, itu namanya monopoli. Terus yang ketiga, ada hambatan untuk masuk pasar tersebut. Yang keempat, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Kelima, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Keenam, produk monopoli tidak mempunyai barang pengganti. Promosi iklan kurang diperlukan. Jadi saya kira PLN ini memenuhi ini semuanya. Walaupun dalam nomor 4 tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Memang harga tidak ikut campur pemerintah karena ada yang non subsidi. Nah, harga itu tetap, tetapi pemerintah mensubsidi. Nah, jadi tentu harusnya seperti PLN itu tidak ada kerugian secara bisnis kalau tidak ada proses KKN. Selanjutnya, kita ke legal, ke hukumnya. Undang-undang tentang monopoli yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagai suatu tindakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. Undang-undang ini dibagi menjadi 11 bab yang terdiri dari beberapa pasal. Ini cukup secara global saya sampaikan. Undang-undangnya ada tentang monopoli. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PLN. Jadi di PLN ini fungsi PLN sebagai pembangkit distribusi dan transmisi listrik mulai pecah. Swasta diizinkan untuk berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik, sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power. Baik ya, fungsi PLN ini sebagai pembangkit distribusi dan transmisi mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik, sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Nah, saat ini telah ada 27 independent power
atau independent power producer di Indonesia. Mereka contoh Siemens, GE, Mitsubishi dan sebagainya. Tetapi dalam penentuan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Jadi mereka suplai ke PLN ke masyarakat, tapi harganya ditentukan. Atau ada yang langsung dari pembangkit listrik swasta ini ke konsumen, tetapi harganya mengacu ke PLN. Nah, ini menjadi indikasi terbukti indikasi monopoli. Yang kedua, krisis listrik memuncak saat PT perusahaan listrik negara memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan sekitarnya. Ini contoh selama periode 11-25 Juli 2008. Nah, semua industri di Jawa Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi yang membandel. Dengan alasan kasih, PLN berdalih pemadam menimbulkan akibat defisit daya listrik. Semakin parah adanya penggangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali. Ini juga pernah terjadi di sekitar tahun 2016 juga pernah terjadi. Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa PLN telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini menjadi dilema karena PLN dibentuk oleh negara, perusahaan plat merah, tetapi PLN ini melakukan praktik monopoli. Nah, ini juga butuh suatu terobosan untuk menyelesaikan sekelumit masalah ini. Nah, bisa jadi ini PLN bisa pemerintah dalam pengaturan energi bisa mengacu ke kayak Pertamina, sudah ada buka SPBU sendiri, masyarakat mengakses dengan bebas dan sebagainya. Nah, sarannya untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, ada baiknya pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Terus yang kedua, pemerintah dapat membagi kinerja PT PLN saat ini sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang 1945 Pasal 33. Baik, terima kasih. Kurang bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.